Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini, ya, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita masih tetap istiqamah bisa menunaikan aktivitas kita sebagai seorang muslim. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan akan segera meninggalkan kita. Tentunya kita harus tetap menjalankan sisa dari bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dalam firman-Nya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi orang bertakwa. Kemarin kita telah mengkaji tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kemudian orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya atau sebagai petunjuknya. Kemudian hawa nafsu tersebut dalam bulan suci Ramadan harus ditundukkan oleh Al-Quran, dididik, dibina hawa nafsu tersebut agar tunduk di bawah naungan Al-Quran, agar jangan sampai hawa nafsu itu liar, agar jangan sampai hawa nafsu itu berpikiran sekuler, agar hawa nafsu tersebut berpikiran liberal, atau hawa nafsu tersebut berpikiran komunis. Maka tundukkan hawa nafsu tersebut dengan Al-Quran agar hawa nafsu itu tidak menjadi Tuhan bagi diri kita. Pembahasan kemarin telah kita sampaikan, maka di penghujung acara ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, marilah kita menggapai sebuah kemenangan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan demi Ramadan telah kita lalui, ibadah puasa Ramadan telah kita lalui. Namun jika kita bertambah dekat kepada Allah, jika kita bertambah dekat kepada Al-Quran, jika kita bertambah dekat kepada masjid, jika kita bertambah ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan kita memperoleh kemenangan. Karena dalam Al-Quran, antara takwa dengan kemenangan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam surat An-Naba Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.
baik kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Jadi ukurannya adalah sejauh mana kita dekat kepada Allah setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Namun jika Ramadan telah meninggalkan kita, justru kita bertambah jauh dari Allah, bertambah jauh dari Al-Quran, bertambah jauh dari masjid, kita tidak taat kepada Allah, maka kita menjadi orang-orang yang terkalahkan dan menjadi orang-orang yang rugi pada bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemenangan apa yang dapat kita ambil di dunia dan di akhirat? Dalam surat Al-Anfal dijelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Kemenangan yang pertama ketika orang-orang yang beriman hidup di dunia, ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan basirah furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang benar dan yang batil, yang hak dan yang batil, yang syirik dan yang tauhid, yang sunnah dan yang bid'ah. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman karena diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat sebuah kebenaran adalah kebenaran, sebuah kebatilan adalah kebatilan. Itu dinamakan dengan Al-Furqan. Hidupnya penuh dengan keyakinan, ketundukan, dan jelas arah tujuannya. Hidupnya tidak bimbang, hidupnya tidak kabur dalam menghadapi fitnah dunia yang sangat tercela tersebut. Furqan, jelas. Apa yang Allah sampaikan adalah sebuah kebenaran, mereka mengatakan sebuah kebenaran. Tidak ragu-ragu, tidak kebalikannya. Kemudian yang kedua, apa kemenangan selanjutnya? Kemudian Allah akan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Tidak ada kemuliaan yang paling besar di muka bumi ini ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia, dosa-dosa kita terhapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini memakai kata-katanya dua kali, wa yukaffir ankum. Allah menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Kemudian wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kemenangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah madrasah Ramadan ini untuk mendidik jiwa kita, hawa nafsu kita agar tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika madrasah Ramadan tidak bisa menjadikan hawa nafsu kita tunduk kepada Allah dan syariatnya, maka banyak-banyaklah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diturunkannya syariat puasa itu adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Namun jika selesai Ramadan, selesai bulan suci Ramadan, justru kita bertambah jauh dari Allah, bertambah jauh dari Al-Quran, bertambah jauh dari masjid, maka kita sudah dipastikan
bukan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan sudah dipastikan bukan menjadi orang-orang yang menang, tetapi kita menjadi orang-orang yang terkalahkan dalam bulan si Ramadan. Terkalahkan oleh siapa? Oleh syaitan laknatullah alaih. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan bagi antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan tetap kita bertakwa kepada Allah. Tidak usai Ramadan, usai pula kita baca Quran. Usai Ramadan, usai pula kita sholat di masjid. Ini perbuatan sia-sia. Tinggalkan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri dan keluarga kita dari siksaan api neraka yang sangat membakar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.